Kami dari kelas 8 akan membuat drama tentang pengadilan. Saya Velope sebagai saksi. Saya Natasha sebagai kameramen. Saya Sadra sebagai jaksa penuntut umum. Saya Chandra sebagai jaksa penuntut umum. Saya Haul sebagai hakim anggota kedua. Saya Revan sebagai saksi kedua. Saya Esther sebagai penasihat terdakwa. Saya Otara sebagai penasihat terdakwa. Saya Peter sebagai pembawa hukum. Saya Renata sebagai kameramen. Saya Sarah sebagai penasihat terdakwa. Saya Alwan sebagai ketua hakim. Saya Karel sebagai terdakwa. Saya Fernanda sebagai jaksa penuntut umum. Saya Sira sebagai hakim anggota kedua. Saya Jena sebagai panitera. Saya Kristia sebagai kameramen. Selamat siang para hadirin persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Saudara Karel Putra pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2023. Untuk diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Demi kelancaran sidang ini lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Selamat pagi, salam sejahtera. Sidang Pengadilan Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan memeriksa Saudara Karel Putra pada hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilakan terdakwa untuk menduduki kursi yang telah disiapkan. Kepada terdakwa untuk menduduki kursi sidang. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Iya yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah saudara penasihat hukum? Benar yang mulia. Mohon ditunjukkan surat kuasa dan surat izin pelacak. Baik, perkara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi segala sesuatu yang disampaikan tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaan? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 338 KUHP, tindak penganiayaan hingga korban tewas dengan masa tahanan 7 tahun penjara. Terima kasih. Baik, apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Mengerti yang mulia. Bagaimana saat memukul? Apakah melakukan pembelaan? Betul yang mulia. Silakan kepada penasihat hukum untuk membela. Baik, terima kasih yang mulia. Telah dilakukan tes bukti bahwa terdakwa sedang dalam pengaruh alkohol yang sangat tinggi. Ini membuktikan bahwa saat kejadian berlangsung, terdakwa sedang tidak sadarkan diri, yang berarti bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bersalah. Terima kasih. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada tambahan penuntutan? Ada yang mulia, dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi penganiayaan dan tindak pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki dendam sehingga terdakwa membunuh adiknya sendiri sehingga korban meninggal dunia. Selain itu, saya juga memiliki barang bukti berupa pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk adiknya. Sekian, terima kasih. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah siap yang mulia. Kepada saksi dipersilakan masuk
Baik, apakah saudara saksi hari ini sehat? Sehat Yang Mulia. Apakah saudara sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Sudah siap Yang Mulia. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelumnya Anda diminta keterangan. Anda mengambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti ucapan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. dan sesungguhnya semoga Tuhan menolong saya. Tentunya semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara telah berjanji telah memberikan keterangan yang benar. Ada hubungan apa saudara dengan terdakwa? Saya adalah asisten keluarga Pak Karen Yang Mulia. Sudah berapa lama saudara tinggal dengan terdakwa? Sekitar 10 tahun Yang Mulia. Apa yang saudara ketahui dengan terdakwa? Beliau orangnya pendiam, sedikit tertutup, memiliki temperamen yang buruk, dan pekerjaannya pun tidak jelas. Terima kasih. Silakan jaksa penuntut umum, silakan mengajukan pertanyaan kepada saksi. Kepada saudara saksi, beritahukan kepada kami kapan kejadian itu terjadi dan bagaimana kronologis terjadinya. Baik, pada pukul 8 pagi hari, tanggal 9 Januari 2023, saya baru pulang dari pasar. Kemudian saya menaruh barang belanjaan saya di dapur. Tak lama kemudian, saya mendengar suara pertengkaran antara Pak Karel dan adiknya. Lalu setelah mendengar antara terdakwa, apa yang dilakukan saksi pada saat itu? Pada saat di ruang tamu, saya melihat Pak Karel dan adiknya saling memukul. Tak lama kemudian, Pak Karel pergi ke dapur, mengambil pisau dan menusuk adiknya sebanyak 2 kali di bagian dada dan perut. Kemudian saya keluar dan memanggil warga setempat. Terima kasih. Yang Mulia, bagaimana hubungan saudara terdakwa dan korbannya? Baik, hubungan Pak Karel dan adiknya memang kurang harmonis dikarenakan Pak Karel ingin menuntut hak warisan kepada adiknya. Namun adiknya merasa Pak Karel tidak pantas untuk mendapatkannya. Baik saksi, terima kasih atas keterangannya. Sekian dari kami Yang Mulia, terima kasih. Baik, pendengar dari terdakwa, silakan penasihat hukum terdakwa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada saksi, apakah pada saat kejadian berlangsung terdakwa juga dipukul oleh korban? Terima kasih. Baik, Pak Karel dan adiknya saling memukul. Jadi berdasarkan informasi dari pihak keluarga, terdakwa memiliki catatan medis yang menunjukkan bahwa terdakwa dipukuli oleh korban hingga patah tulang putih. Hal ini menunjukkan bahwa saat kejadian berlangsung, bukan hanya korban yang memiliki luka, tapi terdakwa juga memiliki luka. Terima kasih. Instruksi Yang Mulia, korban memukul terdakwa dalam keadaan emosi, tapi juga bentuk perlindungan diri dari tindakan terdakwa yang dilakukan oleh korban secara tiba-tiba. Pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa, silakan dilanjutkan. Baik, keadaan Pak Karel pada saat itu sangat mabuk dan tercium bau alkohol yang sangat tinggi. Dalam kondisi mabuk berat, kesadaran terdakwa menjadi bahan pertimbangan. Mohon untuk pertimbangan kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saudara saksi hadir pada saat ini dan siap memberikan keterangan? Baik Yang Mulia, saksi kedua sudah siap untuk hadir dan sudah siap untuk memberi keterangannya. Pada saksi kedua, silakan menduduki kursi saksi. Bagaimana kabar saudara saat ini? Apakah sudah siap untuk dipersidangkan? Siap Yang Mulia. Baik, menurut pasal 160 ayat 3, apakah Anda siap? Siap Yang Mulia. Pada saksi, silakan berdiri. Baik Yang Mulia, pada saat itu saya sedang berada di luar rumah dan saya mendengar ada teriakan minta tolong. Saya langsung menuju sumber suara. Setelah sampai di sana, saya bertanya kepada beliau, di sini ada masalah apa? Ternyata di sini ada masalah perkelahian antara Pak Karel dan adiknya. Pak Karel menusuk adiknya dengan pisau. Saya terkejut, saya langsung memeriksa, ternyata adik Pak Karel sudah sekarat dan darahnya bersimbah kemana-mana. Setelah itu, saya menelpon ambulans, saya menunggu, dan saya memeriksa, ternyata adik Pak Karel sudah meninggal dan Pak Karel sedang berada di lantai 2. Terima kasih. Baik, terima kasih atas keterangannya. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tuntutan lain yang ingin disampaikan? Yang Mulia, tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan hingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Terima kasih. Selanjutnya, kepada penasihat terdakwa, apakah ada kendala yang lain yang disampaikan?
putusan dan vonis oleh Ketua Hakim. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Agenda sekarang pembacaan keputusan final kepada terdakwa, dipersilakan berdiri. Pengadilan menyatakan terdakwa Farel bersalah atas tindakan pembunuhan terhadap adiknya sendiri. Keputusan menjatuhkan tindak pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa Farel ditetapkan sanksi hukuman selama 5 tahun 6 bulan penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap berada dalam tahanan dan bukti dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian diputuskan dalam permusyawaratan hukum Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 5 Februari 2023 oleh kami, Alfons Sarjana Hukum, Saudari Hawil Sarjana Hukum, dan Sira Sarjana Hukum selaku anggota. Dengan ini sidang keputusan resmi kami tutup. Sidang pagi ini Rabu 5 Februari 2023. Pengadilan Negeri Jakarta berakhir hasil terdakwa Farel dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan dalam penjara. Majelis Hakim dimohon meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.